dan hidayah ini apa nih Ustaz nih? Oke, billahi taufik wal hidayah. Kalau hidayah lebih umum, taufik lebih spesifik. Hidayah itu maknanya adalah petunjuk dari Tuhan, intervensi Tuhan, campur tangan Tuhan yang membuat orang lebih baik, namanya hidayah. Tapi hidayah itu istilah yang masih umum. Ulama bilang lagi hidayah ada 5. Dari mulai hidayah paling luar layarnya sampai paling subtil, paling dalam. Hidayah paling luar namanya hidayatut tabi'iyah. Hidayah yang sifatnya given, atur. Baik, ya. Contohnya bayi begitu lahir dia pengen makan. Cara dia nunjukin emaknya supaya ngeh kalau dia lapar, dia nangis. Siapa yang nge-brief bayi itu buat nangis? Gak ada, dia baru lahir. Tuhan yang brief, namanya hidayah juga. Natural tuh Ustaz ya? Iya, hidayah yang sifatnya natur. Ya, dan ini semua orang dikasih. Lalu di layer yang kedua terdalam ada namanya hidayatul hawas, hidayah kinestetik, panca indera. Begitu bayi itu nangis dan dia pengen minum, makan, lalu dideketin ASI sama ibunya. Dia comot ASI emaknya. Siapa yang nge-brief? Dia baru lahir. Gak mungkin ayahnya nge-brief. Betul. Yang nge-brief Tuhan juga begini. Nyomot aja tuh, padahal dia baru lahir. Iya. Dapat ilmu dari mana dia nyomot ASI? Nah, yang ketiga ada lagi hidayatul akal, hidayah intelektual, hidayah akal. Orang harus sekolah. Kalau 2 hidayah tadi tidak perlu sekolah. Bukan hanya manusia, binatang dapat yang 2 tadi, panca indera dan natur. Contohnya hidayah panca indera itu burung. Anak burung untuk bisa terbang nggak perlu sekolah, bahkan lebih hebat dari kita. Untuk bisa jalan lebih cepat anak burung daripada kita. Jadi secara kinestetik burung lebih canggih. Dilihat dari hidayah yang nomor 2, burung lebih canggih. Tapi hewan tidak punya hidayah yang nomor 3 ini, hidayatul akal, hidayah akal. Burung beo sama-sama bisa bilang assalamualaikum, tapi dia nggak ngerti makna itu. Kalau kita bilang assalamualaikum dan kita memaknai apa makna di balik itu. Nah, di atas hidayah akal ada namanya hidayatul bayan atau hidayatul irsyad nama lainnya. Pak Zul. Yes. Hidayah yang sifatnya bayan, penjelasan, petunjuk. Orang harus ngaji, dengerin ceramah, dengerin taklim, cari guru, berguru, nyatet, ngamalin doa, merekam video, itu semuanya hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Orang cerita tentang sholat dan dia catat, dia rekam, dan kemudian dia dengerin. Tetapi berhenti sampai di sini tidak. Hidayah irsyad ini salah satunya juga diturunkan nabi-nabi dan rasul, diturunkan kitab-kitab suci, dijelaskanlah Islam lewat ini semua. Ya, tapi juga nggak cukup. Buktinya Nabi Muhammad punya paman, Nabi menjelaskan tapi pamannya ingkar. Berarti hidayah itu bukan punya Nabi, itu punya Allah. Akal juga tidak cukup, makanya Al-Quran bilang Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhan, bukan Iqra bismi Socrates, bismi Aristotelian, bismi. Artinya bukan hanya dengan akal. Hidayah itu tidak bisa hanya dijemput dengan akal, tapi juga dengan hati. Kalau hanya dengan akal tidak perlu Nabi Muhammad turun, cukup filosof yang turun. Tapi kenapa harus ada sosok Nabi? Nah, sampai pada puncaknya hidayah terdalam di layar kelima itu ada namanya hidayatul taufiq. Itu tadi tuh. Billahi taufiq wal hidayah. Di atas segalanya ya. Taufik adalah begini bedanya dengan irsyad. Di irsyad orang dengar tentang sholat. Oh, sholat itu hukumnya wajib. Lalu apakah semua yang dengerin ceramah ustadz tentang sholat dia sholat? Kita baru cerita tentang zikir. Oh, zikir itu maknanya. Apakah semua kita yang tadi dengar ceramah tentang zikir sudah ingat Allah? Nah, jangan-jangan yang ceramah juga kagak ingat. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, taufik adalah ketika dia tahu dan mengamalkan, baru namanya taufik. Gek gitu, klik, namanya taufik. Jadi puncak hidayah. Kalau hidayah belum tentu ada yang mengamalkan. Ya, hidayah mananya umum. Oke,
Ustaz, berarti korelasinya adalah pada saat taufik wal hidayah ini pada saat non muslim misalkan begitu dia mempelajari berbagai agama termasuk Islam, nah tiba-tiba dia hatinya terbuka untuk bisa masuk dia terima. betul ke dalam lebih dalam lagi mempelajari Islam, akhirnya dia masuk ke dalam Taufik, ya. Islam. Apa itu termasuk taufik dan hidayah Ustaz di dalamnya? Iya, dia dapat hidayah, tapi dia harus kejar itu supaya tidak hanya hidayah irsyad. Dia dengar Islam dan dia masuk. Di titik itu dia dapat hidayah taufik karena dia membuka hatinya untuk Islam. Iya. Tapi kan Islam tidak hanya sekedar membuka hati lalu masuk Islam. Di dalamnya ada sholat, dia harus zakat. Begitu dia masuk Islam, argo mulai berjalan. Iya, benar. Di saat yang sama semua dosanya terdilit, tapi argo dosa mulai berjalan. Kalau dia nggak sholat, kalau dia nggak ini. Nah, semakin dia amalkan, semakin dia dapat taufik. Itu mahalnya hidayah taufik.